I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bersama penyuluh agama Islam Kota Tebing Tinggi. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan. Hari ini ada dua orang al-ustadz kita yang akan membawakan materi tentang Isra Mi'raj dan moderasi beragama. Hari ini untuk pemateri kita ada al-ustadz Muhammad Heru Damani LC. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada al-ustadz kita Ustadz Zulkifli SHI. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kayaknya hari ini ceria ya Ustadz-ustadznya ya. Semangat ya Ustadz. Ya, tergantung bawa acara juga. Tergantung acara ya Ustadz. Aduh, Alhamdulillah. Untuk materi pertama kita hari ini kita akan membahas masalah Isra Mi'raj karena hari ini bulan ini memang sudah mulai memasuki bulan Isra Mi'raj ya. Ya, Rajab. Bulan khususnya di bulan Rajab. Untuk materi Isra Mi'raj kami mintakan kepada Ustadz Heru. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Pemandu Acara, Ibu Nurul Utami SHI, SY Sarjana Syariah. Kemudian Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Zulkifli SHI yang memuliakan. Pertama, berbicara masalah Isra dan Mi'raj, pastinya berbicara masalah keyakinan. Bahwa memang dalam Islam pertama kali yang dituntut kepada kita meyakini dengan apa agama yang kita anut, keyakinan. Sehingga pada saat waktu itu peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'rajnya, disampaikanlah berita bahwasanya beliau dalam malam yang hanya sepertiga malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bahkan sempat bolak-balik langit demi langit dia bolak-balik. Siapapun orang tidak yakin dengan peristiwa itu. Bahkan mungkin kita bisa meyakini Ustaz ya. Ya. Kalau sekiranya Bu Nurul, saya cerita sama Bu Nurul. Hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu dan saya bercerita sekarang, kita nggak akan yakin gitu. Dan itulah peristiwa ini yang ditunjukkan pada saat itu Abu Jahal berdiri di Jabal Abi Qubais. Dia sampaikan pada semua orang, semuanya sudah meyakini bahwasanya Muhammad ini bohong nih, nggak mungkin ceritanya bisa terjadi. Kemudian ada Abu Quhafah yang kita kenal dengan Abu Bakar, diminta keterangannya tentang siapa yang menyampaikannya. Dan yang ternyata menyampaikannya adalah Muhammad SAW. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang menyampaikannya, beritanya lebih gila, lebih nggak masuk akal ketimbang cerita ini. Saya yakin. Kenapa? Itulah yang ditanamkan di diri kita. Setiap dari awal, dari kecil anak kita dilahirkan Allahu Akbar dengan azan, asyhadu an la ilaha illallah, meyakinkan di diri kita tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah bercerita masalah keyakinan. Mungkin di awal peristiwa Isra Mi'raj bisa saya sampaikan seperti itu. Lebih tepatnya lagi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Karena untuk melaksanakan perintah agama itu kan tidak semua nabi yang mendapat mukjizat seperti ini ya kan. Itulah keunggulan memang Nabi Muhammad. Namun untuk apa hubungannya Isra Mi'raj ini dengan moderasi beragama yang kita tanamkan di Indonesia ini, bagaimana menurut Ustaz? Kaitan Isra Mi'raj dan juga kaitan Isra Mi'raj dengan moderasi beragama, apalagi kita di Kementerian Agama ini selalu menjadi program prioritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Pertama, bahasa yang ditunjukkan Allah tentang peristiwa ini ada Isra dan Mi'raj. Berarti peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu banyak keberkahannya. Muhammad adalah manusia pertama. Muhammad adalah manusia terbaik. Bahkan dia harus mendatangi tempat yang diberkahi oleh pendulunya. Artinya
ada hubungan manusia dengan manusia yang Muhammad harus lihat dulunya. Gitu. Jadi pertama, hubungan manusia dengan manusia itu disebut dengan Isra, memperbaiki, mengenalkan bahwasanya sebelum ada Muhammad ada Nabi yang pernah singgah di Aqsa, yang menyampaikan dakwah di Aqsa. Dan kemudian yang kedua, hubungan hablum minallahnya disebut dengan Mi'raj. Makanya apa kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah orang khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bukan lihat ibadahnya. Bagaimana ada orang ibadahnya bagus dengan tetangga yang tidak seagama, dia juga ibadahnya bagus, hajinya, puasanya, ibadah-ibadah sunnahnya, cuma dengan tetangganya, jangankan yang berlainan agama, dengan seagama pun kadang tidak sepaham dan lain sebagainya. Maka kemudian itu yang pertama. Yang kedua, poin dari Isra Mi'raj adalah sholat. Kita tahu bahwa Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kita benci terhadap tetangga yang seagama. Kita tidak suka kepada agama orang lain. Kita membenci dengan alasan seperti ini. Ini adalah bagian dari tujuan sholat agar pemikiran-pemikiran kita seperti ini dihilangkan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang mungkar dan harus sama-sama kita hindari. Itulah tujuan dari sholat itu sendiri, membentuk bagaimana kita dalam bermoderasi harus benar-benar meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir, tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini juga kita melihat sebelumnya ada peristiwa meninggalnya orang-orang tersayang Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai ke Taif. Itu jelas dilempari orang, dimusuhin semua. Muhammad betul-betul pada satu bahkan batu mau ditimpakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana sifat moderasi yang ditunjukkan Rasulullah, moderat terhadap pemikiran. Rasulullah mengatakan mereka belum tahu. Kalau mereka tahu aku menyampaikan dakwah risalah dari Allah, maka mereka tidak akan seperti ini. Itulah yang kemudian ditunjukkan Rasulullah bahwasanya memang poin penting dari Isra Mi'raj bukan hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hubungan terhadap sesama kita harus tetap kita tingkatkan, apalagi kita hidup di negara yang kulturnya berbeda, rasnya berbeda, bahasanya berbeda. Untuk membuktikan perbedaan inilah Rasulullah melahirkan Piagam Madinah yang sebelumnya selama 120 tahun semua orang bercokol menganggap rasnya ada yang paling baik. Itu begitu. Ada yang bisa ditambahkan, Ustaz Zulkifli? Ya, oke, terima kasih kepada Bu Nurul ya. Isra wal Mi'raj ini kan dari asal katanya Isra ya, itu berjalan ya, Mi'raj itu naik. Jadi dalam perjalanan itu penting sekali karena banyak itu yang dilihat Rasulullah sepanjang perjalanan, banyak yang dilihat, banyak yang ditanyakan juga sama Jibril bagaimana pemandangan yang ada. Jadi betul kata Ustadz tadi ya, luar biasa Ustadz menerangkan, menjabarkan secara detail ya tentang bagaimana Isra wal Mi'raj ini pentingnya ya. Bahwasanya dalam perjalanan itu itulah dia hablum minan nas tadi, hubungan kita sesama manusia tadi. Bahwasanya di situ memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bagaimana kondisi-kondisi manusia itu. Makanya Isra wal Mi'raj ini sangat penting sekali sebenarnya bagi kita karena ini di zaman dulu aja, zaman sahabat aja dulu. Ketika Rasulullah ini mengungkapkan ini kan ini ujian terbesar ini bagi para sahabat. Ada yang murtad, ya kan? Ada yang memang kuat imannya, memang sami'na wa ata'na aja dan tak mengerti yang penting apa yang dilakukan Nabi Muhammad benar gitu. Jadi inilah luar biasa sebenarnya Isra wal Mi'raj itu ujian terberat, ujian terbesar tentang keimanan orang-orang yang memang baru pada kala itu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun dalam keadaan demikian, kaitannya tadi dengan moderasi beragama tadi, walaupun ujian terberat, tapi Rasulullah tak pernah menampakkan rasa marah dia di situ. Misalkan sahabat yang lain bilang, wah ini nggak yakin, kurang ajar, nggak ada. Rasulullah ya terserah, yang penting itulah real yang ada, itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, saya ungkapkan. Percaya tak percaya terserah, itu tergantung kepada keimanan masing-masing. Nabi tak pernah di situ orang memaksa ada apa yang lain. Itulah kalau kita lihat dari latar belakang yang terdalam mungkin dari bagaimana Isra Mi'raj itu kaitannya dengan yang namanya moderasi beragama. Memang Nabi Muhammad sungguh sangat luar biasa. Dalam sejarah itu tak pernah Nabi itu ketika ungkap rasa marah, merasa apa tidak. Bahkan orang lain yang
orang lain yang marah-marah sendiri, nggak tentu sendiri, terutama si Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya pada marah-marah tak menentu, bahkan sahabat-sahabat sudah beriman pun pada murtad gitu kan. Ini karena tak mengerti tentang bagaimana meletakkan moderasi. Makanya Nabi Muhammad itu sudah meletakkan pondasi itu dari Isra Mi'raj, itu sudah dapat kita ketahui Nabi tak pernah marah di situ. Ya udah, mau percaya mau enggak, itulah dia memang titah Allah, sudah selesai. Nah, makanya luar biasa Nabi Muhammad SAW menegakkan tonggak itu tadi. Dan ini harus kita contoh dan menyikapi ini di dunia modern sekarang ini harus kita terapkan bersama-sama gitu. Bahwasanya jangan pernah kita ini ada menuduh orang yang macam Nabi Muhammad dulu, Abu Lahab menuduh dia gila lah, dia pesong lah, ini tak bisa dipercaya lah, ini bongak lah, macam itu kan. Jangan pernah gitu. Yang penting kalau memang kita itu tidak percaya sudah, tapi jangan pernah kita itu menghasut orang atau mengapakan orang untuk membenci orang untuk rusaknya suatu tatanan persaudaraan hablum minan nas tadi. Maka itu penting sekali kita taruh pondasi moderasi beragama ini sebagaimana yang sudah di Kementerian Agama kita ini. Jadi harus benar-benar moderasi beragama ini kita tegakkan dari suasana Isra Mi'raj setelah bulan Rajab kali ini. Mudah-mudahan hikmahnya kita semua dapat meletakkan pondasi moderasi beragama dalam kehidupan kita. Itu aja mungkin. Artinya moderasi beragama ini bukan hal baru di dalam agama Islam, ya. Khususnya sudah berakar, sudah artinya berasa. itu sudah dari zaman Nabi Muhammad pun memang Rasulullah itu memang sudah mengangkat tinggi moderasi beragama gitu kan. Dan alhamdulillah dikembalikan lagi oleh menteri kita yang sekarang menggerakkan lagi moderasi beragama itu, artinya itu bukan hal yang baru sebenarnya. Supaya lebih booming di tengah masyarakat. Booming lagi, lebih viral Jangan ada lagi di kita ini lagi menuduh sana yang kan. Udah, kalau percaya, kalau enggak ya udah. Kalau memang itu salah, sama-sama kita rembukkan bersama. Kalau memang itu benar, kita ikuti bersama. Gitunya pula. Jangan pernah ada terjadi pertikaian, kerusuhan gara-gara yang namanya kita ini saling tuding, saling tak percaya gitu. Itu namanya orang yang tidak punya moderasi dalam kehidupan. Itu aja. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan? Baik, sebagai penutup saya sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya memang mari sama-sama kita jadikan bulan yang mulia ini tidak hanya bulan untuk beribadah individu, kemudian meningkatkan kesolehan ibadah sholat kita, karena sholat adalah puncak dari seluruh ibadah yang akan kita perlihatkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari sholat ini sendiri agar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar kita, salah satunya itu tadi bersikap moderasi terhadap sesama, terhadap suku lain, agama lain, ras lain, dan kemudian ajaran orang lain itu juga penting. Kenapa? Karena memang poin dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW mempersaudarakan setiap kaum, baik Yahudi dengan Nasrani, Muslim, Muhajir dan Ansar, baik di Mekah maupun di Madinah. Tujuannya apa? Inilah kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad. Poin dari moderasi yang kau tunjukkan di seluruh alam ini, engkau adalah rahmat untuk seluruh alam. Ini saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Ustaz Zulkifli, Ustaz Heru. Mungkin untuk podcast hari ini kami tutup sampai di sini ya. Saya undur diri sebagai salah satu penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan. Saya Nurul Utami, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.